Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, hari Paskah, hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita hari ini merayakan Paskah kita masing-masing masih tetap di rumah kita. Oleh karena kita masih harus mengikuti peraturan pemerintah di mana karena COVID-19 ini. Tapi tidak apa-apa saudara, tidak mengurangi makna Paskah untuk kita. Hari di mana Yesus bangkit, Yesus mengalahkan kematian yang kekal itu. Yesus mengalahkan kematian, Yesus membuat kita memiliki masa depan. Dia bangkit maka ada hari esok. Bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 tentang makna kebangkitan Yesus bagi orang percaya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh bisa merayakan Paskah di tahun ini. Walaupun kami jemaat tidak beribadah di rumah ibadah, tapi kami ada di rumah kami masing-masing dan kami semua mau bersuka cita oleh karena Yesus sudah bangkit. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dalam perenungan firman Allah pagi ini. Tuhan buat kami mengerti melalui firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita. Nanti ada ayat-ayat yang lain yang akan kita baca, tapi kita membaca saja dulu Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 18. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kitab Wahyu ini adalah wahyu khusus yang datang kepada Yohanes di Pulau Patmos. Dan kalau kita baca dalam pasal 1 ini, maka ini adalah penglihatan yang dilihat oleh Yohanes yang luar biasa. Bapak yang kasih Tuhan Yesus, konteksnya Yohanes saat itu ada di pembuangan di Pulau Patmos. Dan kalau kita belajar kitab Wahyu Bapak Ibu, bahwa Yohanes dibuang dan dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang lolos dari mati syahid. Ketika dia akan digoreng di minyak panas, maka dia lolos dari maut itu, dia hidup dan kemudian dibuang ke Pulau Patmos. Dan di sana Tuhan memberikan penglihatan yang luar biasa tentang masa yang akan datang, atau masa eskatologi, atau masa di mana nanti Yesus akan datang. Nah, Bapak yang kasih Tuhan Yesus, apa yang mau kita renungkan dari teks ini dalam arah kebangkitan Tuhan Yesus? Tadi tema saya katakan makna kebangkitan Yesus bagi orang percaya, apa maknanya, dan bagi Yohanes sendiri apa maknanya untuk dia. Bapak, mari kita baca perlahan ayat ini. Ketika aku melihat Dia. Jadi adalah pertemuan pribadi Yohanes dengan Yesus. Ingat, Yohanes itu adalah murid Tuhan Yesus, murid yang sangat dia kasih dan yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Dan di sini Yesus secara khusus datang ke Yohanes dan dia mau mengulang kembali kata-katanya bahwa aku telah bangkit, maka engkau tidak usah takut. Kalimat ini satu yang sangat luar biasa saudara, karena Yohanes pada masa itu, pada saat itu dia dalam kesunyian, dalam kesendirian, dan juga dalam ketakutan yang luar biasa. Oleh karena saat itu dia dibuang ke pulau yang sangat sepi, itu namanya Pulau Patmos. Bapak yang kasih Tuhan Yesus, Yesus di sini memperkenalkan dirinya kembali kepada Yohanes dengan dimulai dari kata yang pertama, itulah kata jangan takut. Ingat, Yesus sedang mengulang kembali ketika dia bangkit. Kalimat yang pertama yang dia ucapkan kepada Maria Magdalena adalah jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ini aku, jangan takut.
Ini kalimat yang sangat terkenal atau kata yang sangat terkenal yang diucapkan Yesus semasa dia masih hidup dan dia berada di tengah-tengah muridnya, berkali-kali yang jangan takut. Dan Bapak Ibu, Alkitab kita mencatat 365 kali kata jangan takut. Itu berarti setiap hari ada janji Allah bagi kita, bahwa kita tidak perlu takut. Apalagi dengan dia sudah bangkit, yang hari ini kita rayakan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus juga menegaskan kembali, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku Alfa, aku Omega. Apa artinya saudara? Di dalam Tuhan Yesus semuanya ada. Ingat khotbah saya hari Jumat bahwa dia sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Semuanya sekarang ada di dalam Yesus, bahwa dia yang menjamin hidup kita. Dan kata yang ketiga dipakai kata, dan yang hidup. Aku telah mati namun lihat aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, saya mencatat ada 4 makna kebangkitan dari perkataan Tuhan Yesus kepada Yohanes di Pulau Patmos. Yang pertama saudara, kata yang luar biasa tadi, kata jangan takut. Yang pertama, dia bangkit untuk mengalahkan ketakutan. Yesus bangkit mengalahkan ketakutan atau mengalahkan maut itu. Dalam 1 Korintus 15 ayat 26 dan dalam ayat 54-57 itu kata-kata kemenangan. Maut sudah dikalahkan, maut sudah ditelan dalam kemenangan Yesus. Bapak kasih Tuhan Yesus Kristus. Makna yang pertama, dia bangkit supaya engkau tidak takut. Makanya orang Kristen tidak perlu takut. Orang yang percaya Yesus sekarang tidak perlu takut pada apapun juga, karena dia sudah bangkit mengalahkan ketakutan itu. Dan yang sangat ditakutkan manusia hanya satu. Bapak Ibu, yang sangat ditakutkan oleh kita sekalian tuh hanya satu sebenarnya. Apa itu? Maut. Itulah kematian. Kematian. Orang sekarang takut dengan COVID Corona karena apa? COVID-19 ini kenapa? Karena takut mati. Tapi tahukah saudara, yang membuat engkau mati dalam kekekalan adalah mati akibat dosa. Akibat dosa itulah maut. Corona hanya bisa bawa engkau sampai ke liang kubur, tetapi dosa membawa engkau sampai kepada penghukuman yang kekal. Itu yang sangat ditakutkan. Dan apa yang ditakutkan manusia ini sudah dikalahkan. Yesus bangkit untuk memberikan kita keberanian, dan kita tidak takut. Dia telah kalahkan ketakutan itu. Itu makna yang pertama saudara. Oleh karena kita berterima kasih, bersyukur, Yesus bangkit. Yesus bangkit, Yesus bangkit supaya aku tidak takut. Yesus bangkit supaya aku tidak takut. Oh, luar biasa saudara. Haleluya. Makanya engkau tidak perlu takut, karena Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita lagi roh ketakutan, tapi roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh yang ada dalam diri kamu itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, kata yang dipakai di situ adalah aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah Alfa dan Omega. Apa sih pengertian dari kata ini, saudara? Yang saya memahaminya di sini, Yesus sedang menunjukkan kepada Yohanes dalam konteks ini adalah aku menjadi pemelihara. Aku yang memelihara hidupmu, walaupun engkau dalam konteks ini dalam pembuangan, tidak usah takut. Aku memelihara engkau. Aku yang memelihara engkau. Aku yang memelihara engkau. Aku Alfa, aku Omega. Itu artinya di dalam Yesus segala-galanya ada. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia yang membuka, dia yang menutup. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Tapi kalau dia yang menutup pintu, maka tidak ada yang bisa menutup pintu itu. Saudara, kita baca ayat ini dulu dalam Ibrani 13 ayat 5. Kita lihat Ibrani 13 ayat 5. Apa yang dimaksudkan di dalam konteks ayat ini? Ibrani pasal 13 ayat 5. Apa yang dikatakan di situ? Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau,
Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa, adalah jaminan. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan dan membiarkan engkau. Ini kata-kata penguatan yang luar biasa. Ketika Yesus katakan kepada Yohanes, aku adalah yang awal dan yang akhir. Hai Yohanes, engkau tidak usah takut. Karena aku yang pelihara engkau di tempat yang seperti ini, aku pelihara engkau. Sama hari ini juga Yesus mau katakan kepada kita di hari kebangkitannya ini, yang kita sedang peringati 2000 tahun yang lalu. Yesus mau katakan kepada kita, engkau tidak usah takut. Aku memelihara hidup. Aku yang memelihara engkau. Tidak usah engkau takut. Dan Yesus mau katakan dalam Yohanes 15 ayat 4 itu bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam Yesus kita bisa melakukan sesuatu. Bapak Ibu, itu yang kedua. Dari makna kata aku adalah yang awal dan yang akhir. Yang ketiga, istilah yang dipakai di situ adalah dan yang hidup. Yesus memperkenalkan dirinya. Aku awal, aku akhir. Tapi aku hidup. Aku telah mati namun lihat aku hidup. Bapak Ibu, di sini Yesus mau menegaskan kembali dalam perjumpaan secara pribadi dengan Yohanes. Dia menegaskan kembali di awal kebangkitan itu. Ketika Yesus menunjukkan bekas tangannya yang dipaku, ketika dia memperlihatkan dirinya kepada murid-murid, mereka pada saat itu sedang bersembunyi di satu ruangan karena mereka sangat takut. Yesus datang dan Yesus jangan takut. Yesus kata shalom bagimu. Dan ketika Yesus menunjukkan kaki dan tangannya yang dipaku sebagai bukti dia memang sudah mati, tapi dia hidup kembali. Kubur itu tidak bisa menahan dia. Bapak yang kasih Tuhan Yesus, kubur itu tidak bisa menahan Yesus. Para penjaga-penjaga berpikir mereka bisa menahan Yesus yang sudah mati. Mereka tidak tahu bahwa dia akan bangkit. Bahkan kuburnya saudara tahu dipakai materai. Tapi saudaraku, kuasa apapun, kuasa maut, kuasa dunia ini tidak bisa menahan kuasa kebangkitan itu, saudara. Luar biasa. Yesus katakan, aku hidup. Ini saudara berbicara tentang Yesus sedang memberi pengharapan akan hidup yang kekal. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 15-20. Saudara, seandainya Yesus tidak bangkit, maka tidak ada pengharapan akan hidup. Tetapi yang benar dikatakan bahwa dia telah bangkit, maka kita punya harapan akan kebangkitan itu. Kita punya harapan akan hidup yang kekal. Luar biasa, saudara. Kata yang hidup. Dan Yesus juga menegaskan kembali bahwa di dalam dia ada hidup. Kita baca di Yohanes pasal 1 ayat 4. Di dalam dia ada hidup. Hidup itulah yang memberikan engkau jaminan. Kehidupan Yesuslah yang menjamin engkau. Maka engkau memiliki kehidupan yang kekal. Makanya dia katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, ini satu penegasan yang luar biasa. Jadi engkau tidak boleh mencari kehidupan di luar Yesus. Yesus telah menjamin hidup. Yesus telah memberikan pengharapan akan hidup yang kekal itu. Dia telah mengalahkan maut. Itulah kematian yang kekal. Dia gantikan dengan kehidupan yang kekal. Oh haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Luar biasa. Dia menjamin hidupmu, saudara. Oleh karena itu engkau tidak perlu takut. Engkau tidak perlu takut pada kematian jasmani ini. Engkau tidak perlu lagi takut terhadap apapun di dunia ini. Karena Yesus sudah menjamin engkau dengan hidupnya. Sehingga orang yang percaya kepada Yesus, saudara, dia tidak akan pernah takut kepada kematian yang sementara ini. Bapak Ibu, makna yang keempat. Istilah dipakai di bagian yang terakhir dipakai. Itulah kalimat yang dipakai di ayat 18 bagian terakhir. Dan aku memegang segala kunci maut
dan kerajaan maut. Oh, ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudara. Aku pegang kunci. Aku yang memegang kunci itu. Ini menarik sekali, saudara. Karena dipakai istilah di sini, aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Apa artinya, saudara? Ini berbicara tentang kuasa itu ada di tangan Yesus. Mati dan hidupmu itu di tangan Yesus. Kuncinya ada dalam Yesus. Ini Yesus sedang mengulang kalimat yang dia pakai di dalam Matius 10 ayat 28. Kita baca dan pasal 28 ayat 18. Kita coba cek apa artinya ini. Kuasa di tangan Yesus. Matius 10 ayat 28. Saya senang dengan ayat ini, saudara. Makanya saudara jangan cari kuasa di luar kuasa Yesus. Banyak orang pergi cari kuasa di luar kuasa Yesus, padahal kuasa yang dia dapat itu tidak berlaku, tidak berguna. Ada kuasa yang lebih hebat, lebih besar. Itulah kuasa Tuhan Yesus. Kita lihat di dalam Matius pasal 10 ayat 28. Saya bacakan kepada untuk kita semua. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara, kerajaan maut itu neraka. Yesus berkuasa melemparkan siapapun ke neraka. Jadi bukan iblis. Iblis sudah dilemparkan ke neraka. Siapapun orang yang melawan Yesus, yang tidak percaya Yesus, maka murka Allah turun atas dia. Hukuman kekal dia akan dapatkan. Makanya di sini ajakan, jangan kamu takut kepada mereka membunuh tubuh, tapi takut terutama kepada Dia yang berkuasa membunuh jiwa. Takut terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh ke dalam neraka. Yesus mau katakan bahwa saudara, aku sekarang memegang kunci maut dan kerajaan. Yang menarik, saudara, dalam Alkitab juga dicatat kata kunci. Ini saya mencoba melihatnya kembali. Kalau kunci maut dan kunci kerajaan maut itu di tangan Yesus, maka kunci kerajaan surga diberikan kepada siapa? Kunci kerajaan surga dikatakan itu diberikan kepada kita, pada murid-murid. Kita lihat Matius 16. Ini menarik sekali. Dalam Matius 16, mari kita lihat di ayatnya yang ke 18 sampai 20. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut, perhatikannya, alam maut tidak akan menguasai. Berbeda tentang gereja, karena kepala gereja, dasar gereja adalah Yesus sendiri. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Ini luar biasa, saudara. Dan kunci kerajaan sorga kuberikan bagi. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat. Apa ini artinya? Itu berarti, saudara, engkau diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus. Engkau diberi kuasa. Kuasa itu ada di tangan. Dan saya mencatat, saudara, 3 kunci. Kunci ini adalah yang pertama. Ini berbicara tentang firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7 ini berbicara kunci. Ya. Jikalau engkau dalam firman-Ku, aku dalam engkau, dan firman-Ku di dalam engkau. Itu kata Yesus. Ketika firman Tuhan ada dalam kita, maka dikatakan, mintalah apa saja, maka engkau akan kuberi, maka akan diberikannya bagimu. Ketika firman Allah ada dalam engkau, ketika engkau berdoa meminta kepada Tuhan di dalam kebenarannya itu, maka Alkitab katakan akan diberikan. Itu kunci yang pertama. Maka firman Tuhan harus ada pada kita. Yang kedua itu nama Yesus. Ibrani 7 ayat 22. Nama Yesus. Kunci yang kedua itulah nama Yesus. Saudara, ini penting sekali. Ibrani 7 ayat 22. Mari kita baca ayat itu. Ibrani 7 ayat 22.
Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Yesus itulah yang menjamin. Kunci yang kedua itulah nama Yesus. Dan yang ketiga, kunci adalah darah Yesus. Ingat, kita bisa kalahkan setan, kalahkan iblis semua karena darah Yesus, nama Yesus. Dalam Wahyu 12 ayat 11, darah Yesus mengalahkan kuasa setan, kuasa iblis. Ingat, dia bangkit memberikan kita kemenangan. Bapak Ibu Tuhan Yesus, sekarang apa sikap kita terhadap Yesus yang sudah bangkit? Bagaimana saya bersikap terhadap Yesus sudah bangkit? Yang dikerjakan oleh murid-muridnya sudah Yesus bangkit ketika terjadi pertemuan sesaat sebelum Yesus naik ke surga. Matius 28:18 katakan mereka datang menyembah. Menyembah. Sikap kita lah kita bersyukur dan kita menyembah Yesus yang sudah bangkit. Tidak boleh menyembah yang lain. Hanya Yesus yang sudah bangkit. Itu harus engkau sembah. Yang kedua, sikap kita lah, mari kita jadi saksi kebangkitan Yesus itu. Ketika murid-murid mendengar, maka hal pertama mereka kerjakan, mereka pergi beritakan Yesus yang sudah bangkit. Perempuan-perempuan pertama kali mereka menceritakan Yesus yang sudah bangkit. Kita sekarang adalah saksi kebangkitan ini. Yang ketiga adalah kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Ingat, berkali-kali sudah saya katakan, kita hidup sekarang untuk Yesus, untuk kebenaran. Dalam Galatia 2 ayat 20, Paulus katakan memang aku hidup. Aku hidup tapi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita di masa raya Paskah ini, saya mengajak Bapak Ibu yang pertama adalah, mari kita menjadi penyembah yang baik dan berkualitas. Kita hidup dalam ketaatan pada hukum-hukum Tuhan. Kita hidup dalam hukum kasih itu. Kita jadi penyembah yang benar, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4:24. Akan datang penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, saudara, mari kita menjadi saksi-saksi Kristus yang dinamis, terus bergerak untuk menyaksikan Yesus. Dan dunia saat ini membutuhkan Yesus. Mengapa, saudara? Tanpa Yesus dunia binasa. Lewat COVID-19 ini Tuhan mau mengarahkan kita supaya kita terus bergerak untuk menyaksikan Yesus. Inilah kesempatan Injil diberitakan secara luas. Melalui mimbar-mimbar gereja, melalui siaran-siaran seperti ini, mari kita beritakan bahwa mereka membutuhkan Yesus. Segala lidah, segala lutut nanti akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita tidak lagi hidup di dalam dosa kita. Yesus sudah bangkit, maka kita pun bangkit dari dosa, bangkit dari kegagalan kita, bangkit dari keterpurukan kita, bangkit, semangat, dan tidak boleh takut lagi. Sehingga kesimpulannya, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus sudah bangkit. Itulah sebabnya saya tidak boleh lagi hidup dalam ketakutan. Ingat, Yesus bangkit, saya tidak boleh takut. Yesus bangkit memberikan jaminan hari esok, hidup dalam kemenangan. Dan dia terus menuntun kita pada jalan kemenangan itu. 2 Korintus 2:14. Kita bersyukur karena Tuhan terus membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Engkau menjadi pemenang. Dan dikatakan engkau lebih dari pemenang. Engkau harus menang terhadap pergumulan, menang terhadap dosa, menang terhadap setan, menang terhadap hal-hal yang di dunia ini. Engkau tampil sebagai pemenang. Dan dia telah memberikan pengharapan yang baru, kebangkitan yang menjadikan segala sesuatunya baru. Hidupmu diperbarui oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Demikianlah firman Tuhan ini. Mari semua Bapak Ibu saya ajak kita berdoa, kita bersyukur untuk kebangkitan Yesus. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sudah diberitakan di masa raya Paskah ini. Dan kami bersyukur karena Engkau memberikan jaminan luar biasa
Engkau mengunjungi murid-Mu yang Engkau kasihi. Engkau memperlihatkan diri-Mu, menampakkan diri-Mu, mengunjungi dari tempat yang begitu sepi, yang sunyi dari Pulau Patmos. Tuhan, sekarang juga Engkau mengunjungi kami di rumah kami masing-masing. Engkau memberikan kami penguatan-penguatan lewat kebenaran ini. Tuhan mengatakan kami tidak perlu takut, karena aku adalah awal dan akhir. Aku hidup. Aku sekarang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Aku tidak perlu takut kepada apapun juga. Engkau sudah bangkit mengalahkan kematian yang kami takutkan itu. Terima kasih Tuhan. Mari jadikanlah kami penyembah-penyembah-Mu. Jadikan kami saksi-saksi-Mu Tuhan yang dinamis. Dan Tuhan, bawa kami untuk terus hidup dalam kekudusan. Kami tidak lagi hidup berbuat dosa, tapi kami hidup dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri ibadah kita dan masing-masing kita berdoa bersyukur kepada Tuhan, dan saya akan menutup ibadah Paskah kita pada pagi ini. Tuhan, kami bersyukur kami sudah selesai beribadah, dan saatnya kami akan melakukan semua aktivitas kami di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Kebangkitan-Mu menjamin kami, dan biarlah berkat-Mu juga tercurah atas kami hari ini. Berkat kebangkitan Kristus itu menjadi bagian kami. Biarlah anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus turun menyertai jemaat sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan teruslah hidup dalam kemenangan Kristus. Dan kau tidak perlu takut pada apapun juga. Haleluya.